Saudara, menghitung hari menuju pemilihan kepala daerah 2024, masa tenang jadi momen krusial. Selain harus memastikan pilkada berlangsung bersih, bagaimana penyelenggara pemilu menyiapkan logistik serta sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Lengkapnya dalam catatan Kompas TV berikut ini. Memasuki Minggu Tenang Pilkada Serentak 2024, alat peraga kampanye di seluruh daerah diturunkan tim gabungan yang terdiri dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri hingga unsur pemerintah daerah. Di Solo, Jawa Tengah misalnya, di hari pertama masa tenang, penyisiran dan pencopotan alat peraga kampanye dilakukan di 5 kecamatan secara serentak. Penertiban akan dikebut dengan target hari Senin sudah bersih dari APK. Hampir 1.000 alat peraga ditertibkan di hari pertama ini. Semua APK maupun atribut yang lain harus ditertibkan dan dibersihkan hari ini. Semua, baik itu yang melanggar atau tidak melanggar, itu semua ditertibkan. Setelah apel langsung kita instruksikan di masing-masing kelurahan sampai di TPS, di lokasi TPS. Itu nanti ada dari KPU, dari PPK, kemudian dari PPS dan KPPS juga akan dilibatkan. Jadi semua stakeholder akan dilibatkan untuk membersihkan. Semoga hari ini selesai, kalau tidak dilanjut besok. Begitu pula di Jakarta, salah satunya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Satuan Polisi Pamong Praja menyisir spanduk, banner hingga bendera sebagai lanjutan dari pembersihan APK yang telah dilakukan serentak pada pukul 12 malam. Tak hanya pembersihan peraga kampanye, pendistribusian logistik pilkada jadi hal krusial. Di Sumeneb, Jawa Timur, distribusi logistik lebih awal dilakukan ke wilayah kepulauan dan pulau terluar. Pengiriman logistik pilkada menuju ke Pulau Gili Raja dan Gili Genting dilakukan dengan menggunakan perahu kayu. KPU Sumeneb telah menyiapkan sejumlah skenario dalam proses pendistribusian logistik pilkada. Di antaranya opsi angkutan dengan helikopter guna menjangkau pulau terjauh dengan jarak tempuh 12 jam perjalanan laut. Misalkan ada sesuatu yang tidak kita inginkan dan kapal tidak bisa berlayar, maka kami memang sudah menganggarkan khusus berkaitan dengan armada untuk pengangkutan logistik ke Masa Lembu. Jadi memang kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian berkaitan dengan itu. Kalau misalkan nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu sudah kami anggarkan berkaitan dengan armada. Misalkan entah helikopter atau apa nanti. Di daerah lain, KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah bersama BPBD Banyumas menggelar simulasi penanganan tanggap bencana di tempat pemungutan suara atau TPS. Simulasi meliputi langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman cuaca buruk dan banjir saat pilkada berlangsung. Antara lain proses distribusi serta penyelamatan logistik dan warga saat banjir melanda. Kematangan alur pilkada di lapangan juga disiapkan lewat simulasi pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024. Saat simulasi pemungutan suara calon wali kota dan wakil wali kota Depok serta Gubernur Jawa Barat di TPS 01 Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, salah satu pemilih pemula atau Gen Z mengaku masih menemui kesulitan dalam memahami alur antrean. Karena itu simulasi jadi hal penting. Lumayan sih agak sulit soalnya tadi di awalnya ngantri. Tapi diarahin sama panitia KPPS-nya, udah lumayan dibantu, lebih lancar jadinya. Selain kesiapan logistik hingga simulasi, publik harus sama-sama mengawasi jalannya pemilu dapat menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung di lebih dari 500 wilayah. Tepatnya, warga akan memilih calon pemimpin daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Artinya, total ada 545 wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah. Lalu jangan lupa, saudara, untuk menggunakan suara Anda di Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024 yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2024.
Jangan lupa untuk mencatat pula saudara waktu pemungutan suara 27 November 2024. Anda yang punya hak pilih bisa datang ke tempat pemungutan suara mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang waktu setempat. Bagi pemilih daftar pemilih tambahan dapat menggunakan hak pilih paling lambat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai, yakni pukul 11 hingga 13 waktu setempat. Sementara pemilih daftar pemilih khusus bisa datang ke TPS paling lambat 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, yakni dari pukul 12 hingga 13 waktu setempat sepanjang surat suara masih tersedia. Pilkada yang bersih dan kesiapan penyelenggara jadi bagian dari indikator pemilu yang punya legitimasi. Di masa tenang, pemilih akan berpikir keras soal sosok pemimpin daerah yang akan dicoblos di surat suara 27 November mendatang. Dengan berbagai strategi paslon termasuk endorsement dari berbagai tokoh, selama kampanye kita kawal pilkada serentak yang bersih tanpa intervensi terhadap penyelenggara pemilu maupun aparat. KPU sebagai penyelenggara juga harus menyiapkan logistik dan memaksimalkan sosialisasi pilkada serentak untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula, salah satunya dengan perekaman data KTP elektronik. Demikian catatan Kompas TV kali ini, kita jumpa lagi pekan depan.